Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Nurahayu Safitri, Imam Utomo, dan Selvi Veronica. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Ketentuan dan Hukum Haid, Nifas, dan Wiladah. Yang A. Pengertian haid, nifas, dan wiladah. 1. Pengertian haid. Haid dan wanita adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Haid dalam bahasa Arab adalah masdar dan hadat mara'ah tahidu haidan hamidan. Al-Mubarak berkata, darah haid dinamai haid diambil dari perkataan mereka. Had dan as-sailu ijafatha atau banjir meluap. Mahid dan haid adalah berkumpulnya darah pada tempat tersebut, sedangkan makna hidat adalah suyilat atau mengalir. Mengenai pengertian haid secara bahasa ini, Al-Mawardi juga berkomentar bahwa darah haid diambil dan dinamai haid karena darah itu mengalir, darah rahim wanita. Pengertian ini diambil dari perkataan hada asailu wa fathah atau ketika banjir meluap. Terkait dengan sebutan darah haid ini, syarah menyebutnya dengan 6 nama, yaitu al-haidu, at-tamsu, al-aroku, ad-daku, al-ikabaru, dan al-isaru. Maka dapat kita simpulkan pengertian haid ialah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena adanya proses persalinan, di mana keluar darah itu merupakan sunatullah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seorang wanita. Sifat darah ini berwarna merah, kehitaman yang kental, keluar dalam jangka waktu tertentu, bersifat panas, dan memiliki bau yang khas atau tidak sedap. Haid adalah sesuatu yang normal terjadi pada seorang wanita, dan pada setiap wanita kebiasaannya pun berbeda-beda. Ada yang ketika keluar haid ini disertai dengan rasa sakit pada bagian pinggul, namun ada yang tidak merasakan sakit. Yang kedua, pengertian nifas. Menurut arti bahasa, nifas adalah persalinan, sedangkan menurut istilah, nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita pada saat melahirkan atau setelahnya jika bayi lahir prematur. Pengertian dari nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita karena melahirkan. Meskipun anak yang dilahirkan mengalami keguguran, ada juga pengertian nifas adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita setelah selesai melahirkan, walaupun anak yang dilahirkan belum berwujud manusia atau masih berupa alaqah, darah kental, atau mudghah, segumpal daging. Maka dapat kita simpulkan pengertian nifas adalah darah yang keluar dari rahim yang disebabkan melahirkan atau setelah melahirkan. Darah nifas keluar selama 40 hari setelah melahirkan. Masa nifas adalah masa pemulihan paksa persalinan hingga seluruh organ reproduksi wanita pulih kembali sebelum kehamilan berikutnya. Yang ketiga, pengertian wiladah. Wiladah berasal dari istilah dalam bahasa Arab yang artinya melahirkan. Mandi wiladah berarti mandi yang wajib dilakukan seorang wanita setelah melahirkan bayinya. Mandi wiladah adalah salah satu cara mensucikan diri seorang wanita dari hadas besar atau darah yang dikeluarkannya saat melahirkan. Maka dapat kita simpulkan pengertian wiladah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan sebelum melahirkan anak, ataupun darah yang keluar mengiringi bayi dari kandungannya. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya. Ketentuan dan hukum haid, nifas, dan wiladah. Haid
Usia haid biasanya antara 12 sampai 50 tahun, dan kemungkinan seorang wanita sudah mendapatkan haid sebelum usia 12 tahun atau masih mendapatkan haid sesudah 50 tahun. Itu semua tergantung pada kondisi lingkungan dan iklim yang mempengaruhinya. Yang kedua, nifas. Hukum-hukum nifas pada prinsipnya sama dengan hukum-hukum haid, kecuali dalam beberapa hal tersebut. Hal-hal berikut ini. Yang pertama iddah, masa iddah, yang ketiga balik, yang keempat darah haid, dan yang kelima dalam haid. Yang ketiga wiladah. Mandi karena melahirkan dan mandi karena nifas mempunyai perbedaan. Adapun perbedaannya adalah darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan anak walaupun hanya sedikit. Keluarnya darah nifas itu sebelum sampai 15 hari setelah seorang perempuan melahirkan anak. Jika darah itu tidak keluar setelah waktu selama 15 hari atau lebih, maka darah yang keluar itu tidak dikatakan sebagai nifas, tetapi ia merupakan darah haidah. Maka dalam hal ini perempuan tersebut diwajibkan mandi karena nifas. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya. C. Amalan yang dilarang dikerjakan ketika haid, nifas, dan wiladah. Ada beberapa larangan bagi wanita yang sedang haid, nifas, dan wiladah, yaitu pertama, sholat baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Kedua, haram berpuasa baik puasa fardu maupun sunnah. Ketiga, membaca Al-Quran. Keempat, haram membawa dan menyentuh Al-Quran. Kelima, tidak boleh melakukan tawaf. Dan keenam, haram melakukan persentubuhan ketika istri dalam keadaan haid. Dan yang terakhir, cerai. Adapun di bagian D, amalan yang boleh dilakukan ketika haid, nifas, dan wiladah. Ada beberapa amalan yang dapat dilakukan oleh seorang wanita ketika dirinya haid, nifas, dan wiladah, yaitu pertama berdoa, kedua berzikir, ketiga bersolawat, keempat mendengarkan murotal Al-Quran, kelima melaksanakan amalan haji kecuali tawaf, keenam bersedekah, ketujuh membaca Asmaul Husna, kedelapan membaca hadis Nabi, kesembilan mengikuti majelis taklim, kesepuluh mendengar ceramah agama, beristighfar. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.